Selamat Natal untuk seluruh pemirsa, baik ibu bapak sekalian, maupun adik-adik peserta didik jenjang SD, Ibu Sukarni selaku kepala jenjang, dan seluruh kepala sekolah dan tenaga pendidik dan kependidikan di tingkat SD BPK Penabur Jakarta. Kita bersyukur pada Tuhan masih diberikan kesempatan merayakan Natal ini, walaupun secara virtual. Dan kita tentunya berharap inilah satu-satunya Natal virtual bagi kita, dan tahun depan kita sudah bisa merayakan secara biasa. Dan sama seperti makna Natal, yaitu adanya sebuah harapan, di mana harapan yang utama adalah keselamatan bagi umat manusia yang diberikan oleh Allah Bapa dengan memberikan putranya yang tunggal untuk menebus dosa umat manusia. Itulah harapan yang sejati. Tetapi tentunya dalam masa pandemi seperti sekarang ini, kita juga mempunyai banyak harapan-harapan lain, antara lain harapan agar pandemi ini segera berakhir, harapan agar vaksin bisa segera disebarkan, harapan agar segera tiba masa normal atau masa new normal bagi kita semua. Itu semua tentunya adalah hal yang tentunya kita impi-impikan karena sudah cukup lama kita merasakan pandemi ini. Yang kedua yang ingin saya bagikan mengenai pesan Natal ialah mengenai sebuah kebersamaan dalam keluarga. Saya pernah menyaksikan satu film pendek, sebuah film iklan sebetulnya, diceritakan di mana seorang anak memberikan sebuah pesan kepada ayahnya yang bekerja jauh di tempat di luar kota, yang setelah dibuka ternyata isinya bukanlah permintaan untuk memberikan hadiah, untuk membelikan barang, atau apa yang muluk-muluk, tetapi hal yang sederhana. Waktu dibaca surat dari anak tersebut, isinya hanyalah agar Tuhan memberikan izin agar ayah dan anak bisa berkumpul bersama di hari Natal. Sungguh sebuah pesan yang indah yang diberikan oleh seorang anak kepada ayahnya, bahwa yang diimpikan dalam masa Natal ialah sebuah kebersamaan dalam keluarga. Marilah kita merenungkan dua pesan tadi, yaitu adanya harapan, dan yang kedua adalah pentingnya kebersamaan dalam sebuah keluarga dalam Natal kali ini. Selamat merayakan hari Natal, selamat Natal dan Tahun Baru 2021, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat mengikuti ibadah dan perayaan Natal SDK 4 Penabur Jakarta 2020. Tuhan Yesus memberkati. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. The thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices. All night divine, all night when Christ was born. All night divine, all night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining.
Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Siapa yang tahu mengapa hari ini kita berkumpul bersama? Kurang jelas. Ayo suaranya mana anak-anak? Siapa yang tahu mengapa hari ini kita berkumpul bersama? Merayakan Natal, Miss. Iya, betul. Hari ini kita berkumpul untuk merayakan Natal. Memang apa sih yang kita rayakan di Natal? Ada yang tahu? Kelahiran Yesus. Ya, benar. Kita merayakan kelahiran Yesus. Yesus merupakan Tuhan dan Juru Selamat kita. Siapa yang di sini merasa senang merayakan Natal? Yuk, acungkan jari. Ya. Siapa di sini yang bergembira merayakan Natal? Miss juga senang sekali merayakan Natal. Ya. Kalau semuanya senang, kalau semuanya bergembira, yuk mari kita bersama-sama bernyanyi bersama dengan seluruh dunia menyambut datangnya Yesus Sang Juru Selamat. Mari kita angkat pujian, hai dunia gembiralah. Anak-anak semuanya, karena pertolongan Tuhan, kita semua bisa merayakan Natal. Memang perayaan tahun ini menjadi Natal pertama yang kita rayakan tanpa bertemu langsung. Mungkin Natal juga tidak semarak seperti biasanya. Dunia masih belum sepenuhnya sembuh dari virus COVID-19. Namun Natal menjadi peringatan bagaimana janji Allah digenapi kepada kita umat manusia. Untuk itu, mari kita bersama-sama mengingat janji Allah dalam nubuat Nabi Yesaya. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Duh, ini domba nggak berdiam-diam ya? Domba, diam dulu dong.
Gimana aku mau diem, Gembala? Malam-malam dingin kayak gini, belum sampai rumah juga. Mbe. Sabar dulu dong. Aku lagi sibuk nyari tempat buat kalian tidur nanti malam. Iya deh, cepetan. Malamnya sudah makin gelap. Takutnya makin gelap, Gembala. Mbe. Domba bisa takut Mbe. juga ya? Mbe. Ya iyalah, emangnya aku domba super, seperti Superman. Iya sih, aku juga pernah takut. Tuh kan? Mbe. Ya iyalah, nggak ada orang yang nggak pernah takut. Nah, anak-anak Mbe. juga pernah takut kan? Aku aja sekarang lagi takut. Gelap. Mbe. Wah, Gembala lagi takut kenapa? Ya banyak deh, ini takut itu. Mbe. Sekarang gelap lagi. Mbe. Hai Gembala, jangan takut. Suara apa itu? Hantu ya? Mbe. Mbe. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan padamu akan ada kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hah? Kesukaan besar? Ya, telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Juru selamat? Hah? Di mana juru selamatnya? Mbe. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang terbungkus lampin dan terbaring di palungan. Numpang. Ayo kita cari juru selamat. Mbe. Palungan. Mbe. Tunggu. Aku ikut. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema Natal tahun ini adalah Jangan Takut, Juru Selamat telah lahir. Yuk kita ucapkan bareng-bareng yuk. Yang di rumah kita ucapkan bareng-bareng. 1, 2, 3. Jangan takut, Juru Selamat telah lahir. Anak-anak, Pak Pendeta mau tanya, siapa di antara kita yang pernah merasa ketakutan? Ada? Ada yang pernah merasa ketakutan? Ya, ada ya. Ada beberapa di antara kita yang pernah merasa ketakutan. Anak-anak, ribuan tahun yang lalu, ada sekelompok orang yang mengalami ketakutan luar biasa. Siapa mereka? Nah, kita akan saksikan satu tayangan yang sudah Pak Pendeta siapkan dari YouTube. Kita akan saksikan, kita akan lihat siapa kelompok yang ketakutan itu. Selamat menyaksikan. Ya anak-anak, sudah menyaksikan ya kisah dari Injil Lukas pasal 2 ayat 8-20. Nah, siapa yang ketakutan dalam tayangan tadi? Siapa? Ya? Ya betul. Yang ketakutan adalah para gembala. Kenapa mereka takut?
Karena ketika mereka sedang berada di suatu malam, lalu mereka menjaga kawanan ternak mereka, tiba-tiba malaikat datang kepada mereka. Tiba-tiba malaikat hadir dalam kehidupan mereka. Nggak usah para gembala. Kalau Pak Pendeta lagi duduk-duduk di rumah bersama keluarga, tiba-tiba malaikat datang, Pak Pendeta dan keluarga bersama istri dan anak Pak Pendeta mungkin akan lari terbirit-birit. Mungkin akan ketakutan luar biasa. Nah, anak-anak, tetapi kisah penampakan malaikat kepada para gembala bukan untuk nakut-nakutin. Bukan untuk nakut-nakutin, tapi ada pesan yang mau disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Apa pesannya? Pesannya adalah di ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Jadi malaikat datang kepada para gembala bukan untuk nakut-nakutin, gitu ya. Seperti kita nakut-nakutin adik kita atau teman kita, bukan. Tetapi malaikat datang untuk menyampaikan pesan. Jangan takut. Aku datang bukan buat nakut-nakutin. Aku mau menyampaikan pesan bahwa hari ini juru selamat telah lahir. Yaitu siapa? Tuhan Yesus yang lahir di Bethlehem, di kota Daud. Anak-anak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan kembali. Mungkin saya dan saudara, anak-anak sekalian merasa takut. Mungkin takutnya beda Pak Pendeta dengan takut yang dialami oleh para gembala. Tapi kali ini aku takut Pak Pendeta. Aku takut kalau aku mau tidur malam hari, lalu sebelum tidur aku kebelet pipis, aku mau ke WC, lalu keluar kamar, gelap. Aku takut Pak Pendeta. Hari ini kita diingatkan, jangan takut. Jangan takut, ada Tuhan yang menyertai kita. Pak Pendeta, aku takut nih mau ujian. Aku takut mau PAS. Aku takut, aku nggak bisa mengerjakan tugas-tugas. Anak-anak, hari ini kita diingatkan, jangan takut. Kalau kalian belajar dengan baik, kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh, jangan takut. Kalian pasti akan dapat mengerjakan tugas-tugas, mengerjakan PAS dengan baik. Pak Pendeta, aku takut nih. Aku takut dengan pandemi COVID-19. Aku takut banyak virus di luar sana, terutama virus corona. Aku takut aku kena virus corona. Anak-anak, hari ini kita diingatkan, jangan takut. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan melindungi kita. Yang penting kita harus melaksanakan 3M. Ya, apa aja? Pakai masker, mencuci tangan, lalu yang ketiga, hindari kerumunan. Niscaya kita akan dihindari dari virus corona. Pak Pendeta, aku takut nih. Aku takut nggak bisa beli baju baru saat Natal nanti. Aku takut nanti aku tidak bisa beli mainan lagi. Kenapa kamu takut? Habis papa sama mama aku kerjaannya terganggu karena corona. Bisnis papa sama mama karena corona jadi terganggu. Pemasukan atau keuangan dari hasil bisnis itu menurun. Aku takut Pak Pendeta, aku nggak bisa beli mainan lagi. Hari ini kita diingatkan jangan takut. Meskipun anak-anak bersama para orang tua mengalami situasi yang sulit, keuangan yang sulit, meskipun nanti kita nggak bisa, beli mainan nggak bisa, tapi minimal kita tetap bisa tinggal di rumah, kita bisa makan, kita diberikan kesehatan. Itu harusnya membuat kita mengucap syukur. Dan itu semua adalah karena kebaikan Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita. Kebaikan Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang setia menyertai kita. Jadi jangan takut ya anak-anak ya. Untuk setiap kekhawatiran, masalah yang kita hadapi, Tuhan Yesus hadir. Yang penting kita harus tetap berjuang. Karena kita percaya jerih payah kita dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Dan kita terus doakan supaya pandemi ini dapat berakhir. Nah anak-anak, kalau kita mendengarkan berita firman Tuhan hari ini, kita diingatkan untuk tidak takut lagi. Percaya ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Tapi yang kedua, kita diingatkan juga, mari kita belajar seperti malaikat yang mau hadir memberikan kekuatan kepada para gembala. Menjadi malaikat yang mau hadir untuk memberikan pesan sukacita kepada para gembala. Nah, hari ini kita juga mau belajar dari malaikat.
Mungkin di sekitar kita ada yang sedang kesusahan. Mungkin di sekitar kita ada yang sedang mengalami ketakutan. Mari kita menjadi seperti malaikat yang mau memberikan kekuatan supaya orang itu menjadi berani untuk melakukan aktivitasnya. Mungkin di sekitar kita ada yang takut karena gelap. Kak, aku takut gelap. Nah, kita sebagai kakak jangan makin nakut-nakutin. Kamu ya takut ya. Jangan. Tapi kita mau katakan jangan takut. Ada Tuhan Yesus. Mungkin ada teman-teman kita ketika di WAG ya, atau mungkin ketika telepon kita, aduh aku takut nih besok ujian matematika. Jangan takut. Kalau kamu belajar, kamu pasti akan bisa mengerjakan tugas-tugas kamu, mengerjakan PAS, dan tentunya bersama dengan Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang sedang takut, papa mama kita. Ketika pulang kerja, pulang dari kantor, wajahnya lesu, lalu bercerita, aduh pekerjaan papa mama ini terganggu nih karena corona, pemasukannya jadi berkurang nih, usaha kita, bisnis kita karena corona. Kalau kita mendengar itu dari papa mama kita katakan, Pak, Ma, jangan takut ya, ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Nah, anak-anak, kita diingatkan, pertama jangan takut, yang kedua melalui firman Tuhan hari ini, mari kita juga menjadi orang-orang yang mau memberikan kekuatan kepada mereka yang merasa ketakutan, sama seperti malaikat yang memberikan kekuatan kepada para gembala, memberikan pesan sukacita kepada para gembala, begitu juga kita kepada sesama kita. Nah, hari ini kita akan menyaksikan juga satu buah tayangan bagaimana kita harus menjadi berkat bagi orang-orang yang mengalami ketakutan, bagi orang-orang yang mengalami kesulitannya. Tuhan mau supaya kita hadir menjadi berkat. Selamat menyaksikan. Kelahiran Yesus Kristus, kota Daud yang bernama Bethlehem. di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Dan ketika mereka melihatnya, menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan.
mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ya anak-anak, dari tayangan tadi ada satu orang yang egois ya, tidak peduli dengan yang lainnya, tapi dia akhirnya berubah. Dia menjadi sosok yang mau peduli, sosok yang mau mengasihi, sosok yang mau care kepada orang-orang di sekitarnya, dan bagi mereka yang mengalami khawatir, takut, permasalahan, dia mau hadir untuk memberikan bantuannya. Begitu juga dengan kita ya anak-anak ya. Di hari perayaan Natal ini kita diingatkan juga. Untuk apa? Jangan takut, tapi juga kita boleh memberikan kekuatan kepada mereka yang sedang mengalami rasa khawatir. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita. Ingatlah, jangan takut sebab apa? Juru Selamat telah lahir untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Anak-anakku, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala kita lipat tangan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Kami diingatkan di tengah-tengah rasa takut, rasa khawatir yang kami miliki, ada Tuhan Yesus, Juru Selamat, yang senantiasa menyertai kami. Oleh karena itu kami yakin dan percaya, di tengah-tengah situasi pandemi yang membuat bangsa ini takut, yang membuat bangsa ini khawatir, kami percaya Tuhan Yesus setia menjaga bangsa kami, juga menjaga dunia ini.
Kami mohon Tuhan, pakailah para pemerintah kami, supaya mereka dapat menemukan vaksin, membagikannya kepada kami, sehingga pada akhirnya kami boleh mendapatkan kekebalan tubuh terhadap virus corona. Kami juga saat ini berdoa Bapa untuk mereka yang masih terbaring sakit karena virus corona. Tuhan yang boleh menolong para dokter, para perawat, sehingga kehadiran mereka dapat menghadirkan kesembuhan bagi para pasien COVID-19. Kami juga mohon Tuhan, Tuhan juga memberkati keluarga kami, papa dan mamah kami, di tengah-tengah usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan. Kami mohon Tuhan, berkatilah mereka, supaya apa yang dikerjakan oleh papa dan mamah kami, itu semua mendatangkan rezeki untuk keluarga kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembelajaran jarak jauh yang masih kami jalani. Tuhan juga yang terus memberikan semangat kepada kami, meskipun kami tidak berjumpa secara langsung dengan teman-teman, Bapak Ibu guru di sekolah, tapi kami percaya kami boleh menimba ilmu dengan baik melalui proses pembelajaran jarak jauh ini. Bapak berkatilah Bapak Ibu guru kami, berkatilah mereka dengan kesehatan, berkatilah mereka dengan hikmat dari Tuhan, sehingga Bapak Ibu guru kami dapat menyalurkan ilmu kepada kami dan kami dapat menyerapnya dengan baik. Terima kasih Bapak, kami serahkan kehidupan bangsa kami, kehidupan sekolah kami, kehidupan keluarga kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang menyertai kami. Amin. Wah, sekarang aku nggak takut lagi. Setuju. Aku juga sama. Ikut-ikutan aja dari tadi nih. Enak aja, aku nggak takut lagi karena Yesus telah lahir bagiku. Betul, Yesus Juru Selamat telah lahir bagiku. Yesus lahir, hilangnya ketakutan. Yesus lahir, hilanglah ketakutan. Yuk, sekarang semua anak-anak ikutin bersama saya ya. 1, 2, 3. Yesus lahir, hilanglah ketakutan. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yesus lahir, hilanglah ketakutan. Sekarang aku senang. Anak-anak, siapa di sini yang merasa senang? Semua pasti senang kan? Karena Tuhan Yesus telah lahir bagi kita, dan kita yang senang kita harus memberitakan Tuhan Yesus telah lahir ke seluruh dunia dan siapapun, agar alam semesta memuliakan Tuhan. Dari gunung dan
Anak-anakku, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia yang telah lahir, dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertaimu sekarang dan selamanya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Selamat pagi para orang tua siswa, para guru dan karyawan di bawah pimpinan Ibu Widi, serta para siswa-siswi SDK 4 yang saya banggakan. Natal tahun ini kita rayakan di tengah kondisi yang extraordinary. COVID-19 menyebabkan global disruption dalam kehidupan kita. Semuanya serba berubah, aktivitas yang biasa kita lakukan di luar rumah, tiba-tiba harus dilakukan di rumah. Dan segalanya menjadi serba online, serba digital. Demikian juga perubahan di dunia pendidikan. Sudah 9 bulan kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Tapi kita bersyukur, kita mempunyai guru dan karyawan yang tangguh, cepat beradaptasi dan siap menghadapi perubahan. Dengan banyaknya pelatihan, guru kita mampu memberikan pembelajaran jarak jauh yang semakin kreatif dan interaktif. Kualitas pembelajaran selalu ditingkatkan, supaya setara dengan pembelajaran tatap muka. Mungkin ada perubahan lainnya yang membuat kita takut, galau, ataupun khawatir. Untuk itu, saya ingin menyikapi situasi saat ini dengan mengingat saat Tuhan Yesus lahir. Perikop dalam Lukas 2 menyatakan bahwa malaikat Tuhan berkata kepada para gembala dan mengatakan, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Ia memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Oleh karena itu, sebagaimana Juru Selamat kita lahir ke dunia dan kehadirannya kita sambut dengan sukacita dan memberikan pengharapan, saya mengajak Bapak Ibu, para guru dan siswa sekalian untuk terus mengambil hal positif dalam menjalani kehidupan ini. Misalnya hal positif semasa pandemi ini, Bapak Ibu bisa lebih akrab dengan anak-anak dan anggota keluarga lainnya, karena lebih sering bertemu, bisa melakukan kegiatan bersama. Kemudian juga kita yang jarang keluar rumah, tentunya lingkungan udara menjadi lebih sehat dan lebih bersih. Kita juga lebih melek dalam hal menggunakan teknologi. Karena itu, selanjutnya saya ingin mengajak seluruh insan penabur untuk senantiasa mensyukuri kebaikan Tuhan hingga saat ini. Dan pada kesempatan ini, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang terus-menerus mengupayakan pengajaran yang kreatif, khususnya Bapak Ibu Guru yang mengajar di kelas 1 dan 2. Kita tahu bahwa anak-anak yang baru melewati jenjang TK, tentunya mereka sulit untuk diam di tempat dan fokus belajar. Dan saya juga tahu bahwa para guru ini harus bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa apa yang diajarnya bisa dipahami oleh siswa kita. Saya mengapresiasi juga untuk para guru olahraga, guru ekskul yang mengajar siswa sehingga aktivitas otak kiri dan otak kanannya menjadi lebih seimbang. Selanjutnya saya berterima kasih kepada orang tua yang sudah bekerja sama dengan sekolah mendampingi siswa kita selama PJJ. Bapak Ibu, saya sebagai pengurus Yayasan BPK Penabur Jakarta ingin menyampaikan bahwa BPK Penabur bertekad untuk terus menjadi yang terdepan dalam memberikan pendidikan berkualitas kepada anak Bapak Ibu sekalian.
Dan untuk para siswa yang saya banggakan, ayo tetap semangat dalam belajar. Jangan ragu ya untuk banyak bertanya kepada Bapak Ibu guru kalian, karena mereka sudah siap untuk membantu dan mendampingi kalian di dalam belajar. Oh ya, biasakan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, sehingga pada saat kita belajar kembali nanti di sekolah, kita sudah terbiasa menjalani protokol kesehatan. Akhir kata, saya ucapkan selamat merayakan Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Yang kami hormati Bapak Pendeta Daud dari GKI Kepaduri dan juga Ibu Pendeta Riani dari GKI Pondok Indah. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak dan Ibu pada kebaktian Natal SDK 4 Penabur Jakarta 2020 ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan Bapak dan Ibu beserta keluarga dimanapun berada. Yang terhormat juga kami ucapkan kepada Ibu G. Maria selaku Wali Penghubung Kompleks Cipinang Indah dan sekaligus mewakili pengurus Yayasan BPK Penabur Jakarta, serta Bapak dan Ibu orang tua siswa SDK 4 Penabur Jakarta, Bapak Ibu guru dan anak sekalian yang berbahagia. Kita bersyukur kalau pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kebaktian dan perayaan Natal 2020. Perayaan Natal pada tahun 2020 ini terasa sangat spesial karena kita melaksanakannya secara virtual melalui Zoom. Tentu ada banyak persiapan yang sudah kita lakukan, baik Bapak dan Ibu guru ataupun anak-anak sekalian yang harus melakukan syuting dulu di rumah, yang harus take video dulu di rumah, dan itu semuanya kiranya boleh menjadi karya pelayanan kita semuanya, terlebih anak-anak sekalian pada situasi saat ini yang memang karena pandemi COVID kita tidak bisa melaksanakan secara tatap muka. Anak-anak, seperti yang sudah dipesankan oleh Pak Pendeta dan Ibu Pendeta pada kebaktian hari ini, kiranya kita semuanya juga tidak akan pernah takut, ya, sesuai dengan tema kita pada Natal 2020 ini. Jangan takut, Juru Selamat telah lahir. Siapa itu? Ya, Tuhan Yesus sendiri. Jadi walaupun sekarang pada situasi pandemi COVID-19 yang sangat membuat kita semuanya menjadi harus berubah kebiasaannya, tetapi kita tidak perlu takut dan khawatir karena Tuhan Yesus hadir untuk kita semuanya yang akan membawa keselamatan dan kedamaian bagi kita semuanya. Kiranya kita semuanya Tuhan berkati dengan kesehatan yang dari Tuhan sendiri, dan tentunya kalau kita tidak takut bukan berarti meremehkan. Kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kiranya Tuhan memberikan kita semuanya kesehatan dan kita selalu berdoa. Kiranya pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan setiap aktivitas kita secara normal seperti biasanya. Selamat merayakan Hari Natal 2020. Berkat Tuhan menyertai kita semuanya. Jangan takut, Juru Selamat telah lahir. Selamat menjadi berkat bagi sesama. Merry Christmas. Tuhan Yesus memberkati. Enyak babe bilang kita mesti ngedengerin baca firman Tuhan di Alkitab saben hari.
mengucapkan terima kasih kepada seluruh siswa yang telah mengisi acara pada perayaan Natal SDK 4 tahun 2020 ini. Luar biasa sekali, anak-anak sudah memberikan bakat talenta untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tentunya hal ini tidak lepas dari pertolongan dari papa dan mama yang sudah mengajarkan anak-anak sehingga bisa memberikan dan menampilkan hal yang terbaik. Kami juga mengapresiasi kepada semua panitia yang sudah berjerih lelah merangkai setiap acara menjadi perayaan yang begitu luar biasa. Sehingga perayaan virtual SDK 4 ini boleh terlaksana dan kami semua bisa menikmatinya dengan penuh sukacita. Natal tahun ini memang sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita belum dapat bertemu untuk merayakan bersama secara langsung. Namun justru hal ini menjadikan Natal pada tahun ini sungguh istimewa. Sebab kita diingatkan bahwa kasih Tuhan tidak terhalang oleh jarak yang memisahkan kita. Kita bersyukur karena kita dikumpulkan oleh Tuhan untuk bersuka cita bersama dalam perayaan Natal hari ini. Natal merupakan saat berbagi hati dengan cinta dan kasih sayang. Natal juga merupakan saat kita memberi dan menerima berkat Tuhan. Saatnya bagi kita untuk berbahagia karena penyelamat kita sudah lahir. Semoga Natal kali ini mengakhiri tahun dengan keceriaan dan membuka tahun baru yang lebih cerah dan penuh berkat Tuhan. Mari kita terus menjadi pembawa damai, pembawa cinta kasih, dan pembawa terang bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐和新年快乐，带来好消息给你和家人。我们祝你圣诞快乐和新年快乐。哦，给我们一个布丁，哦，给我们一个布丁，哦，给我们一个布丁，再加一杯啤酒，带来好消息给你和家人。我们祝你圣诞快乐和新年快乐。我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐和新